Buat yang udah nungguin updatean kandang barunya gimana, mungkin ini sementara kemarin sebenarnya aku masukin dulu ya, karena Pak Tukangnya lagi sibuk nih guys. Aku mau bikin sekalian atapnya nanti pakai asbes, dan juga di bagian bawahnya nanti aku bikinin tatakan gitu, dipakai bata terus di semen gitu ya biar lebih rapih. Cuman masih nunggu libur Pak Tukangnya ini karena masih sibuk, jadi tadi cuman dibantuin dimasukin doang nih. Jadi sementara kayak gini dulu. So untuk update-update-nya ditunggu aja nanti. Jadi kita sekalian renov tipis-tipis, semoga Aditya Farm ini terus berkembang ya. Oke, jadi gitu ya update sedikit buat kandang yang kemarin udah nungguin. Kita lanjut ke videonya langsung. Oh ya. Oke. Di luar anu nggak ada. Oke Mas, jadi di kolom komentar ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman nih, terutama karena aku sekarang ini beberapa tahun terakhir itu ngonten fokusnya ke ayam hias ekor lidi ya, dan juga ternyata banyak teman-teman yang belum paham. Di komen itu masih banyak yang nanyain tarungan, nanyain gimana cara mainnya gitu ya. Sebenarnya kita coba sharing-sharing mungkin di sini bareng Mas, saya panggilnya Mas siapa ini? Mas Udin aja. Mas Udin, Mas bukan Din, Mas Din. Dengan Mas Din, kita coba sharing-sharing nanti biar teman-teman juga bisa lebih mengenal khususnya ayam hias ekor lidi. Ini aku pilih beberapa pertanyaan nih Mas dari teman-teman di kolom komentar. Yang pertama itu yang paling umum sebenarnya, pengen nanyain jenis ayam ekor lidi itu apa sih? Atau kayak gimana itu ayam ekor lidi itu? Bedanya dengan BK klasik biasa itu kayak gimana? Oh, jadi gini ya. Kita lihat dulu judulnya itu apa. Kita dari pertanyaannya, perbedaan antara ayam Bangkok klasik, ayam biasa dengan ayam ekor lidi. Nah, kalau ayam ekor lidi sendiri berarti kita fokus dari ekor. Kenapa dikatakan lidi? Ya seperti lidi, lurus, kecil-kecil, kaku. Jadi sebetulnya kalau ayam ekor lidi sendiri itu adalah katuranggan. Orang Jawa itu bilang katuranggan, atau istilahnya itu apa ya? Keistimewaan. Oh, keistimewaan. Keistimewaan. Oke. Berarti bisa dibilang kalau ekor lidi, ayam yang memiliki katuranggan atau keistimewaan ekor seperti lidi. Seperti lidi itu. Oh, gitu ya. Tapi apakah sama aja berarti? Apakah jenis khusus ini? Sama aja dong, BK klasik cuma dia punya katuranggan. Bedanya tuh cuma di katuranggan. Kalau masalah jenis ya tetap jenis ayam Bangkok itu loh. Oh. Jenis ayam Bangkok tuh. Oke. Paham ya teman-teman. Jadi ayam ekor lidi jenisnya sebenarnya tetap ayam Bangkok, cuma dia itu punya katuranggan, punya ciri khas lah. Ciri khas. Punya nilai lebih pada bagian ekornya. Tuh. Oke. Berarti bisa dibilang jenisnya tetap ayam Bangkok ya? Ayam Bangkok. Oke. Pertanyaan kedua. Nah ini banyak nih pertanyaan dari teman-teman, karena itu tadi ya, ekor lidi itu bisa diadu nggak sih? Bisa tarung nggak? Oh iya. Ini banyak nih. Cukup menarik ya dari pertanyaan itu sendiri ya. Sebetulnya dari semua ayam itu punya apa ya, karakteristik untuk bertarung gitu loh. Jadi tidak ada salahnya ayam itu apakah itu bisa tarung apa enggak. Yang jelas ayam itu bisa tarung semua. Itu dari saya sendiri. Dan terlebih dari ayam ekor lidi sendiri, kenapa kita dari komunitas saya sendiri mengembangkan ayam ekor lidi? Karena sebetulnya dari ayam ekor lidi sendiri itu dulu dibuat ayam aduan. Kemudian dengan kita mempunyai komunitas yang mengubah mindset dari ayam tarungan dijadikan ayam hias, jadi mindset kita itu mengubah dari tarungan ke ayam hias itu sendiri. Dengan memiliki ciri khas dari ekor sendiri. Oke. Jadi melepaskan apa ya, stigma bahwa ayam itu hanya untuk diadu gitu ya. Betul. Jadi kadang kan kayak apa ya, masyarakat tuh kan bilang, oh itu mainan ayam, berarti istilahnya tuh negatif terus. Padahal mainin ayam ini bagaimana cara kita merawat, terus bagaimana kita menikmati secara visual, secara keindahan. Terlebih ayam itu sendiri punya ciri khusus, punya nilai apa ya, nilai tinggi di bagian ekornya itu sendiri. Oke. Iya, karena banyak juga teman-teman kan yang sehobi sebenarnya, tapi mereka juga nggak ngadu gitu. Suka cuman ada yang suka ternak, ada yang suka pelihara aja buat hiburan gitu ya, keseharian. Jadi memang betul apa ya, ekor lidi itu sebenarnya bisa aja diadu ya, bisa aja ditaruh. Kalau emang di apa ya, kalau botol lawas dulu emang ayam ekor lidi ini emang biasa dibuat ayam aduan gitu. Oke. Cuman
berhubung kita mempunyai tujuan yang sama dalam suatu komunitas, jadi mengubah mindset masyarakat dari nilai ayam itu yang stigma negatif menjadi stigma yang positif. Ya, jadi lebih positif, membuang stigma-stigma negatif itu tadi ya. Betul. Ketika pandangan orang itu ayam itu aduan, judi gitu ya, kita buang jauh-jauh kalau ayam itu bisa dinikmati keindahannya itu tadi. Oke, betul. Jadi buat teman-teman ya yang mau pelihara ayam banyak, jadi apa ya, nggak melulu negatif teman-teman. Pelihara ayam itu bisa dinikmati keindahannya, buat keseharian gini sebagai hiburan juga bagus ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, masih terkait ayam ekor lidi. Ada nih teman-teman pengen beli ayam ekor lidi tapi masih belum paham nih Mas. Cara mereka memilih atau ngebedain gimana sih ayam ekor lidi yang bagus untuk dipelihara gitu ya. Sebagai aku orang awam nih, aku nggak tahu apa-apa, aku pengen beli nih ekor lidi. Kira-kira aku ngeliat gimana biar oh ini bagus nih gitu. Jadi gini, kalau misal kita memilih materi ternak, misal untuk materi ternak sendiri, kita tuh harus mempunyai istilahnya itu ciri khas. Ayam yang bagus kayak apa? Misal kalau dari saya pribadi, kita tuh harus menilai dari segi kepala sampai ujung kaki. Bagaimana itu kepalanya seperti apa, terus badannya harus kayak apa, warna bulu kayak apa, ekor, kaki dan lain sebagainya. Misal contoh untuk contoh kecil lah di bagian kepala. Kalau di kepala itu sendiri di ayam Bangkok ya, kita bicara ayam Bangkok ya. Iya. Ayam Bangkok, ayam ekor lidi sama aja. Nah, itu kalau kepala tuh biasanya kita harus cari yang kepala yang Minang. Oke. Nah, Minang itu bukan kayak ada sih yang mengartikan setiap masyarakat itu bilang kepala Minang kayak buah pinang. Kayak buah pinang. Betulnya 50-50 sih. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Cuman secara deskripsi, secara penjelasan dikatakan Minang itu menonjol. Menonjol ke depan ke gitu depan. Minang itu istilah sebenarnya, Minang gitu ya. Minang. Bukan kayak buah pinang, bukan. Oh. Cuman kadang ada masyarakat menjelaskan buah kayak pinang gitu. Oke. Tapi secara teorinya gitu, kepala itu harus lonjong ke depan gitu. Kemudian dari segi mata, di tulang mata ayam itu di kelopak itu biasanya bukan harus sih, cuman yang lebih bagus itu yang menjorok ke dalam. Istilahnya kok kayak ayam itu sangar lah. Kelihatan sangar. Matanya pandangannya tajam. Pandangannya tajam itu loh. Oke. Nah, itu dari luar. Terus dengan bola mata, nah itu kita kan biasanya cari yang bola mata ayam yang istilahnya itu bersinar atau agak kuning lah. Biasanya kan ada ayam itu yang bola matanya kayak banyak uratnya gitu kan. Urat-urat merah gitu. Ada urat-urat merah tuh biasanya matanya. Itu biasanya kalau yang bagus itu cari yang jernih. Mata yang jernih, bening gitu ya. Dan sama dengan paru. Oke. Paru harus kuning. Berarti kalau bola mata itu harus jernih kuning juga. Nah, itu biasanya kalau orang boto lawas tuh bilangnya tembus. Oh ya, aku juga sering mention tuh. Jadi kalau cari ayam tuh cari yang tembus. Gimana sih tembus itu? Warna paru, mata, kaki gitu ya. Itu termasuk juga nggak? Termasuk lah. Oke ya. Tembus itu dalam artian nggak ada perbedaan lah. Sama semua, seirama lah istilahnya. Seirama gitu. Selaras gitu ya. Selaras gitu. Jadi kalau yang bagus itu dari kepala, bola mata itu kuning, jernih. Habis itu paru bersih, kuning juga. Dan kaki harus bersih juga. Ya. Kadang itu kan yang dinamakan tembus ya. Ada noda hitam kadang, tapi dia noda hitam semua. Mata ada hitam, kaki ada hitam. Apa itu disebut tembus? Juga tembus. Tembus juga ya. Tembus juga. Cuman dalam tembusnya itu sendiri tidak bersih gitu loh. Tapi tembus gitu ya. Oke. Jadi kalau ekor lidi itu tadi ya, kira-kira secara umum yang jelas ekornya ya. Yang jelas ekornya. Soalnya kalau dalam penilaian kontes kita bilang kontes lah. Kita di luar konteks lah. Kita kalau bicara dengan kontes itu dalam kontes ayam ekor lidi sendiri, terutama dalam penilaian ekor itu yang lebih tinggi itu dinilai ekor. Memang ya. Soalnya kan di judulnya itu sendiri kan ayam ekor lidi. Berarti yang lebih full penilaian itu dari ekor. Mengambil porsi banyak itu pada bagian ekornya. Ekor betul.
walaupun kepala, paruh semuanya juga dinilai ya. Dinilai semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dinilai. Cuman yang lebih signifikan penilaian itu lebih di ekor itu Di bagian sendiri. ekor berarti. Oke. Berarti itu ya, kalau kita mau beli, aku nggak tahu apa-apa nih, teman-teman mau beli ayam ekor lidi, berarti lihat kepalanya kayak gimana, kayak tadi ya, kayak Minang, kayak apa itu? Lonjong. Kepalanya yang lonjong, terus matanya yang tajam pandangannya. Yang menjorok ke dalam lah. Gitu Sangar ya. lah, orang yang bilang sangar ya. gitu ya. Matanya yang sangar, habis itu yang bersih, yang tembus ya, paruhnya bersih, putih, kalau kuning semua gitu teman-teman. Kalau ada bercak hitam itu ada bercak hitam semua kalau bisa. Kalau itu bisa. kan namanya tembus, cuman kurang bersih. Kalau bisa sih ngambil yang bersih aja ya kali. Oke, kalau dari segi warna? Kalau segi warna itu tergantung sih, tergantung dari apa ya, dari selera. Selera sebenarnya. Biasanya kalau orang mengenal itu ada yang warna wiring kuning, Ya. ada warna wangkas. Dulu kan gula aren kan warnanya semprang kan? Iya, warna semprang itu. Ada kalau nggak kenal semprang warna wangkas lah. Wangkas Banyak itu. sebutnya teman-teman itu wangkas sebenarnya. Kalau daerah Jawa Tengah itu biasanya mereka itu menyebutkan semprang gitu loh. Sebutnya semprang ya. Semprang. Kemudian ada warna beloro gitu loh. Terus ada lagi warna widu, Ya. warna kumbang atau hitam gitu loh. Ya. Dan masih banyak lagi warna. Banyak sebenarnya ya. Warna. Cuman dalam pemilihan warna itu sendiri itu secara selera. Tapi kalau kriteria warna yang paling bagus itu biasanya harus warna yang sekata atau seirama. Seirama itu gimana? Seirama itu bukan apa ya? Ada lagunya seirama bukan. Roma Irama bukan. Bukan. Jadi seirama itu dalam artian dari rawis leher, dari rawis leher bulu ayam itu sendiri. Kalau misalnya warna wiring kuning nih, Ya. jadi leher kuning, terus warna di bahu sini Bahu kuning. bahu kuning, dan rawis punggung ini juga kuning. Oh, harus sama ya? Harus sama. Meskipun tidak sama, itu antara degradasi warnanya itu sendiri itu nggak beda jauh. Istilahnya apa ya? Istilahnya itu tidak jomplang. Nggak jomplang ya? Istilahnya itu di sini punggungnya itu warnanya 80% lah misal. Untuk kontras warnanya di punggungnya itu antara 70-75 gitu. Oh iya, nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Kadang kan terlalu sininya merah, terus sini agak kuning gitu kan, jauh banget kan. Jauh banget lah. Itu kalau dibuat materi ternak tuh kurang bagus. Kurang bagus. Kecuali kalau kita punya betina yang bagus, maksudnya betina yang bisa upgrade dari pemacet atau dari penjantan lainnya itu nggak apa-apa. Dikasih warna yang agak cerah atau yang agak gelap atau yang kurang seirama dan lain sebagainya, itu insya Allah masih bisa. Masih bisa di-upgrade lagi ya. Kadang kan orang apa ya mengartikan ayam betina itu nyetak ya fotokopi gitu loh. Kan ada yang bilang fotokopi. Tapi yang secara apa ya, yang dari saya survei itu sendiri atau dari penilaian sendiri, ayam betina yang cetak adalah ayam yang mengupgrade pejantannya yang lebih bagus lagi gitu loh. Nanti keturunannya bisa lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Misal kalau ayam itu sendiri posturnya ukurannya 80 lah atau misal 70 lah. Nanti dari anakannya itu bisa melebihi dari bapaknya. Itu gambaran secara umum lah gitu. Oke gitu ya. Itu lebih dalam lagi bisa dibahas tuh ntar. Oh ya. Kita belajar tentang ternak ya. Oh terus ini nih, misal perawatan. Kalau ayam ekor lidi itu dengan BK klasik biasa itu perawatannya apakah ada perbedaan khusus dalam merawat? Apa gimana? Cara perawatan? Kalau masalah perawatan itu sih sebetulnya agak beda jauh sih. Kalau masalah perawatan antara BK klasik, Bangkok klasik dengan ayam ekor lidi itu gak beda jauh. Cuman kalau kita sudah menyiapkan ayam itu untuk istilahnya itu kontes, ya maksudnya untuk bahan kontes, kita harus merawat ayam itu sendiri dengan semaksimal mungkin. Seperti secara detail lah, ukuran ayam kandang ayam itu harus 80 kali 80 ataupun 90 kali 90. Bahkan ada yang sampai buat umbaran 1 kali 2 meter gitu ya. Karena apa? Karena kita harus menjaga keindahan ekornya itu sendiri gitu loh. Karena kalau boxnya terlalu kecil kadang bisa patah itu. Bisa patah. Oh, ekornya. Jadi ekornya bisa patah. Jadi untuk ikut
kontes tuh kurang maksimal lah, hasilnya masih kurang maksimal. Jadi kayak kita harus betul jaga-jaga, betul-betul jaga. Harus betul-betul jaga. Tapi kalau masalah pakan sih nggak beda jauh, pakai ya? konsentrat lah, Ya. terus yang mau pakai dedak nggak apa-apa, atau campur nasi juga nggak apa-apa, nggak beda jauh lah istilahnya. Cuman kalau masalah untuk disiapkan untuk bahan kontes mungkin ada perawatan masing-masing lah. Masing-masing beda-beda ya tiap orang mungkin. Beda-beda. Dan lagi kalau misalnya istilah gini, sama dengan kayak ayam bangkok tarungan lah. Pasti kan kita harus memberikan fooding kan. Nah, tarungan kan fooding. Extra fooding. Extra fooding gitu. Cuman kalau makanan kesehariannya untuk materi ternaknya itu sendiri kan sama ya. gitu loh. Tetap ya jangan dengan konsentrat, dedak gitu ya. Betul. Cuman kalau rawatan kadang ada yang pakai beras merah, ada yang pakai jagung, betul. kacang hijau gitu ya. Itu juga bisa diperhatiin kayak gitu ya. Diperhatikan juga. Jadi kalau kita sudah masuk perawatan berarti otomatis pakan itu harus dirawat juga, berikan yang terbaik gitu ya. Betul. Jadi untuk menjaga kualitas bulu contohnya biar tetap kinclong tuh. Itu juga ya dari juga pakan pengaruh ya. Pengaruh juga bisa, karena kalau dari bulu itu biasanya kita itu bisa dikasih kayak suplemen penambah gitu. Contohnya seperti minyak ikan lah gitu. Ikan gitu ya, bagus juga ya. Bagus juga. Oke. Mungkin kayak gitu ya gambaran utamanya, nggak jauh beda sebenarnya perawatan. Intinya kalau mau naik ke kontes kita rawat betul-betul. Ekornya kita bersihkan gitu ya, kita usap-usap biar bersih gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan. Lanjut nggak nih pertanyaannya? Teman-teman gimana? Ini mau dilanjut nggak? Kita sharing-sharing podcast kayak gini, ala-ala podcast ala-ala gitu ya. Kalau teman-teman ini rame videonya dan teman-teman nanti komen aja kalau setuju mau dilanjut, nanti kita sharing-sharing, kita bedah pokoknya kita bedah seputar ayam ekor lidi, ayam BK klasik, kita sharing-sharing biar kita saling belajar juga. Mungkin banyak teman-teman yang pemula pengen belajar ayam, di komen aja, nanti kalau rame kita lanjut part 2 Mas. Oke, siap. Boleh ya? Boleh, dilanjut ya? apa-apa. Oke ya. Di komen aja. Jadi kita sampai sini dulu aja kali ya. Enggak apa-apa. Kayaknya masih udah malam ya. Iya, udah malam nih. Kita lanjut part 2. Jadi teman-teman ramein aja. Nanti kalau sekiranya rame kita bakal lanjut. Gitu ya. Oke, teman-teman, see you in the next video ya. Semoga nanti ini bisa rame dan kita bisa lanjut podcastnya, kita bisa sharing-sharing. Aku dari Aditya Farm dan ini Mas Aldin dari Kopali, ini salah satu juri kemarin di kontes 3 daerah ya, di Banyuwangi, Probolinggo dan Lumajang. Kita undur diri Mas. Oke. Kita izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.